Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak yang melanjutkan materi fungsi kuadrat, ya. Yang part keempat, kita masuk ke bagian keempat. Pembahasannya adalah nilai diskriminan fungsi kuadrat atau submateri dari part yang keempat adalah nilai diskriminan fungsi kuadrat. Tentunya istilah nilai diskriminan tidak asing lagi buat kalian karena sudah dipelajari di bab yang kedua sebelumnya ya. Jadi nilai diskriminan fungsi kuadrat dan nilai diskriminan persamaan kuadrat itu sama. Oke, Bapak ulangi. Tadi mungkin koneksi internetnya kurang stabil ya. Nah, jadi nilai diskriminan baik yang fungsi kuadrat atau persamaan kuadrat itu sama ya. Oke, berikutnya. Nah, seperti biasa ini untuk memotivasi kita semua ya, untuk mengingatkan kita semua juga keutamaan menuntut ilmu. Insya Allah nanti di setiap pembelajarannya akan Bapak sampaikan hadis pembelajaran sama quote of the day ya, untuk motivasi kita sebagai pengingat kita juga. Di sini ada keutamaan menuntut ilmu, yang mana artinya barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan dirinya jalan menuju surga. Jadi betapa tingginya derajat orang yang mencari ilmu, sampai-sampai Allah memudahkan dirinya jalan menuju surga, ya seperti itu. Mudah-mudahan jadi pengingat buat kita semua, ya, dan selalu semangat dalam belajarnya. Dan di sini ada ya quote of the day ya, barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Itu adalah kalimat bijak dari Imam Syafi'i ya, dari Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi ya betapa mencari ilmu atau belajar ya tidak hanya kalian ya. Bapak juga sudah umur 33 tahun masih tetap berusaha belajar gitu. Apalagi ada juga orang yang lebih tua dari Bapak, dia tetap rajin untuk mencari ilmunya ya, ilmu agama ataupun ilmu umum yang lainnya. Oke, ini juga mudah-mudahan jadi motivasi buat kita semuanya ya. Menjadi motivasi buat kita semuanya. Oke, kita masuk ke materi yang akan kita pelajari. Tujuan pembelajaran, siswa dapat memahami dan menerapkan rumus diskriminan fungsi kuadrat. Yang kedua, siswa dapat memahami sifat kurva fungsi kuadrat berdasarkan nilai diskriminan. Bahwasanya di dalam fungsi kuadrat, nilai diskriminan ada hubungannya atau ada korelasinya. Ya, ada korelasinya dengan grafik kurva fungsi kuadrat. Rumus diskriminan. Coba ada yang masih ingat rumus diskriminan itu apa? B kuadrat min 4AC. Iya. Oke, betul semuanya ya. Tadi yang jawab Julfi, Sadik, Ninis, Abi. Nah, rumus diskriminan D, ya simbolnya D sama dengan B kuadrat min 4AC. Oke, langsung ke contohnya. Diketahui sebuah fungsi kuadrat. Nah, ini formulanya atau fungsinya fx sama dengan x kuadrat min 3x tambah 4. Tentukan nilai diskriminan fungsi tersebut. Nah, tentukan dulu nilai ABC-nya. Berapa saja? A-nya 1, B-nya min 3, C-nya 4. Oke, betul, Paki. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 3, C-nya sama dengan 4. Itu rumus diskriminannya. B kuadrat min 4AC. Silakan dimasukkan angka-angkanya. Dihitung oleh kalian berapa hasilnya. Pak, Bapak ngelek, Pak. Oh, siapa yang ngelek, Bapak atau Bapak ngelek? 9 kurang. Tadi ngelek, Pak.
Putus-putus suaranya. Oh, Bapak putus-putus. Oke. Sebentar ya. Oke, tunggu sebentar. Bapak ganti koneksi. Oke. Anak-anak sekarang bagaimana suara Bapak? Jelas nggak? Pas, Pak. Terus, Pak. Oke, sip. Ya, sudah Bapak ganti koneksi. Oke, itu contoh soalnya. Ada yang sudah nemu diskriminannya berapa? Min 7. Pak. Negatif? 7. Negatif 7. Oke. B kuadrat. B-nya ganti oleh min 3. Min 3 pangkat 2 itu 9. 4 kali 1 kali 4 itu 16. Dan tandanya negatif. Ya. Min 4 kali 1 kali 4. Jadi negatif 16. 9 kurang 16 itu sama dengan negatif 7. Nah, itu cara menentukan nilai diskriminan dari fungsi kuadrat. Sama seperti mencari nilai diskriminan di materi sebelumnya tentang persamaan kuadrat. Lalu di sini apa hubungannya atau apa kaitannya dengan grafik fungsi kuadrat untuk nilai diskriminan ini? Ya. Nah, di sini berkaitan dengan sifat kurva fungsi kuadrat. Nah, kita ingat lagi, kurva itu adalah grafiknya. Sifat kurva fungsi kuadrat berdasarkan nilai diskriminan. Pertama, kalau diskriminannya lebih dari 0, nah lebih dari 0 itu maksudnya positif. Ya. D lebih dari 0, itu artinya positif. Maka kurva memotong atau melalui sumbu X di 2 titik. Nah, Bapak ulangi ini kalimatnya. Kurva memotong atau melalui. Nah, jadi kata memotong sinonimnya adalah melalui atau makna katanya sama dengan melalui. Melalui sumbu X di 2 titik. Atau misalkan bahasa kaliannya mengenai kena gitu. Jadi kena ke sumbu X-nya di 2 titik. Contohnya seperti ini. Nah, ini Bapak ambil di buku paket kalian. Ya, ini ada di buku paket kalian. Ini ada 2 kurva yang terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Ya, sebagaimana yang sebelumnya kita pelajari. Ada kurva parabola yang terbuka ke atas. Terbuka ke atas itu kalau nilai A-nya lebih dari 0. Dan ada kurva parabola yang terbuka ke bawah jika nilai A-nya kurang dari 0. Nah, kalau diskriminannya lebih dari 0, dua-duanya, maka ini kurvanya memotong sumbu X di 2 titik. Dan ini adalah titik potongnya. Nah, ini titik yang warna ungu. Nah, ini titik yang warna ungu itu adalah titik potong disebutnya. Ya. Titik potong dengan sumbu X. Jadi kan ini kan di gambarnya ada 2 mengenai sumbu X di 2 titik. Nah, ini. Nah, seperti ini ya. Jadi baik yang kurva parabola terbuka ke atas maupun kurva yang parabola terbuka ke bawah. Ya. Jadi memotong atau melalui atau mengenai sumbu X di 2 titik. Nah, ini titiknya. Itu kalau diskriminannya lebih dari 0. Lebih dari 0 itu berarti positif. Oke, silakan barangkali ada yang mau di screenshot atau dipoto boleh. Ataupun yang ditulis juga. Sudah, Pak. Oke. Udah, Pak. Sip. Nah, itu ya. Yang pertama, D-nya lebih dari 0. Kemudian yang kedua, D-nya sama dengan 0. Diskriminannya sama dengan 0. Itu maka keterangannya, kurva memotong atau melalui sumbu X di 1 titik. Kalau tadi di 2 titik, ya. Kalau yang diskriminan lebih dari 0 itu di 2 titik. Tapi ini diskriminan sama dengan 0. Itu memotong atau melalui sumbu X di 1 titik. Nah, seperti apa Pak kalau memotong sumbu X di 1 titik? Nah, atau sebutan lainnya kurva menyinggung. Nah, jadi kalau melalui sumbu X di 1 titik itu menyinggung sumbu X. Contoh gambarnya seperti ini. Ya.
Dan juga sama ada di buku kalian. Nah, ini memotong sumbu X di satu titik. Sama ini contohnya untuk parabola yang terbuka ke atas ataupun parabola yang terbuka ke bawah. Ya. Nah, ini D-nya sama dengan 0. Dan ini adalah titik potongnya. Nah, ini titik yang warna ungu. Itu titik potongnya, ya, titik potong sumbu X. Jadi cuma satu titik. Kalau tadi kan ada 2 titik, kalau sekarang cuma satu titik. Jadi hanya menyinggung. Nah, disebutnya itu menyinggung. Makna lainnya atau sinonim kata yang lainnya. Melalui sumbu X di satu titik, itu kata lainnya adalah menyinggung. Ini titik potong dari sumbu X-nya. Ya. Yang ketiga, diskriminan kurang dari 0. Nah, kalau diskriminan kurang dari 0, maka kurva tidak memotong sumbu X. Nah, jadi tidak melalui sumbu X. Atau bisa disebutnya istilahnya ngapung, gitu, mengambang. Jadi tidak menyentuh X-nya, tidak mengenai sumbu X-nya. Nah, ini juga ada 2 grafik ya, 2 kurva, baik yang parabola terbuka ke atas maupun parabola yang terbuka ke bawah. Jadi ini kalau diskriminannya kurang dari 0, ini tidak menyentuh sumbu X, baik yang atas maupun yang bawah. Dan di sini kata definite positif. Pak, artinya apa definite positif? Nah, ini pengertiannya. Definite positif yaitu nilai fungsi selalu lebih dari 0. Lebih dari 0 itu artinya positif. Jadi nilai fungsi selalu positif, ya. Nah, lebih dari 0. Sementara definite negatif yaitu nilai fungsi selalu kurang dari 0. Selalu kurang dari 0 itu negatif. Nah, ini kan definite positif. Kan kalau positif di sumbu Y itu artinya di atas sumbu X. Bapak ulangi, kan nilai fungsi itu adalah nilai Y. Ya. Nah, nilai fungsi itu adalah nilai Y. Jadi kalau positif selalu di atas sumbu X. Tapi kalau negatif, ya nilai fungsinya negatif, maka akan selalu di bawah sumbu X. Ya. Seperti itu keterangannya atau penjelasannya. Oke, dari ketiga sifat tadi, kalau diskriminannya lebih dari 0, itu melalui sumbu X di 2 titik. Kalau diskriminannya sama dengan 0, melalui sumbu X di 1 titik. Kemudian, kalau diskriminannya kurang dari 0, maka kurvanya tidak melalui sumbu X. Ya, begitu klasifikasinya, atau sifat kurva berdasarkan nilai diskriminan. Oke, barangkali ada pertanyaan dulu atau ada yang masih belum paham dari penjelasan Bapak tadi, silakan. Aman, Pak. Aman. Oke. Nah, ini latihan soalnya. Buka buku paket latihan 13. Dibuka buku paket latihan 13. Itu halaman, coba di buku kalian, latihan 13. Oke, di sana perintahnya tentukan nilai diskriminan untuk fungsi kuadrat berikut. Contoh yang nomor A. Fx sama dengan x kuadrat min 4. Berapa nilai A, B, dan C-nya? A-nya 1, B-nya 0, C-nya min 4. Oke, A-nya 1, B-nya 0, dan C-nya min 4. Itu nilai diskriminannya, maaf, itu rumus fungsi diskriminannya. Rumus diskriminan untuk fungsi kuadratnya. Silakan masukkan nilai A, B, C-nya, berapa saja. Ya, maksudnya masukkan dan nilainya berapa? 16. 16.
16 ya. B-nya 0, 0 kuadrat kurangi 4 kali A1 kali C min 4. Oke, min 4 kali min 4 itu positif 16. Nah, 16 lebih dari 0 atau kurang dari 0? Lebih dari 0. Nah, kalau lebih dari 0, si kurvanya bagaimana? Memotong atau melalui sumbu X di dua sisi, Pak. Di dua titik. Sisi. Ya. Titik. Nah, di dua titik. Oke, Sultan, nggak apa-apa. Mantap. Ya, sudah berusaha menjawab. Nah, jadi kalau diskriminannya lebih dari 0, nah ini 16 lebih dari 0, maka memotong sumbu X di dua titik. Ya. Ya, boleh memotong, boleh melalui. Oke, itu cara menjawabnya ya. Jadi ini jawabannya, nilai diskriminan. Jadi untuk soal yang latihan 13, memang di sini perintahnya tentukan nilai diskriminan. Tapi oleh kita ditambahkan dengan sifat kurva fungsi kuadratnya. Nah, ini nilai diskriminannya sama dengan 16. Kemudian untuk kurvanya, nah ini ya. Nah, ditambah keterangan ini anak-anak. Nah, memotong sumbu X di dua titik. Nah, itu jawabannya ya, ada 2. Jadi nanti untuk latihan soalnya, jawabnya seperti ini. Ya, seperti contoh soal yang ini. Jadi ada nilai diskriminannya dan ada sifat kurva fungsi kuadratnya. Ini nilai diskriminannya sama dengan 16. 16 lebih dari 0. Jadi memotong sumbu X di dua titik. Oke, di sini ada 6 latihan soal ya. A, B, C, D, E, F. Kita akan bahas dulu yang A. Ya, tadi yang A sudah dibahas. Sekarang kita lompat yang E. Nah, akan Bapak contohkan yang E. Atau akan kita bahas bersama-sama yang E. Nah, kalau yang E, fx-nya ini belum dalam bentuk umum. Kalau tadi yang nomor A itu sudah dalam bentuk umumnya ya. Kita ingat bentuk umumnya fungsi kuadrat itu AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ya, seperti itu. Nah, kalau yang nomor A ini sudah bentuk umumnya, AX kuadrat tambah BX tambah C. Jadi kita bisa langsung menentukan nilai A, B, C-nya. Kalau yang E ini belum dalam bentuk umum fungsi kuadrat. Jadi harus kita uraikan dulu. Ya. Nah, ini yang kita uraikan, yang X tambah 2, pangkat 2. Begitu. Ya. Pangkat 2, berarti bagaimanakan? Ada yang masih ingat? Dikali pelangi, Pak. Oke, dikali dengan X tambah 2-nya ya, dikali dirinya sendiri. Seperti ini. X tambah 2 kali X tambah 2 tambah 4X min 12. Oke. Nah, ini dikalikan. X kali X, ya, kali gunung atau kali pelangi. Itu beda-beda sebutannya. Kali pelangi atas bawah. X kali X kali 2. Kemudian 2 kali X, lalu 2 kali 2. Oke, kita hitung bareng-bareng. X kali X. X pangkat. Oke, X pangkat 2, X kuadrat. Lalu X dikali 2. 2X. 2X. Kemudian, ini 2 kali X lagi. X. 2 kali 2. 4. Oke, X kuadrat tambah 2X tambah 2X tambah 4. Nah, tambah lanjutannya 4X dikurang 12. Oke, 2X tambah 2X tambah 4X. Kita sederhanakan. Ini 2X tambah 2X tambah 4X jadi berapa? 8X. Oke, 8X. Kemudian 4 kurangi 12. Min 8. Min 8, oke. Nah, itu ya kita sederhanakan ya. X kuadrat kan tetap di depan. Kita sederhanakan yang variabelnya X tadi, 2X tambah 2X ditambah 4X. Ya. Itu sama dengan 8X.
Oke, kemudian 4 kurang 12 itu min 8. Ya. Nah, tentukan nilai A, B, C-nya. Berapa A, B, C-nya? A-nya 1, B-nya 8, C-nya min 8. Oke, A-nya 1, B-nya 8, C-nya min 8. Lalu masukkan ke rumus diskriminannya. Berapa? 8 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali min 8. Kali min 8, oke. Video. Berapa nilai diskriminannya? 96. 96. 96. Oke ya. 64 tambah 32, 96. 96 lebih dari 0 atau kurang dari 0? Lebih dari 0. Lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 berarti bagaimana kurva fungsi kuadratnya? Di 2 titik. Titik. Memotong sumbu X di 2 titik. Oke, sip, betul ya. Seperti itu. Nah, jadi ini jawabannya. Ini diskriminannya ya. Ini D sama dengan 96. Satu lagi, ini sifat kurva fungsi kuadratnya. Jadi memotong sumbu X di 2 titik. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Oke, anak-anak ada pertanyaan nggak? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Hah? Putus-putus suara Bapak? Terdengar, Pak. Terdengar. Jelas, Pak, jelas. Oke. Nah, materinya cuma sedikit sih. Ya, sekian dan terima kasih. Cuma sampai sana. Nanti kalian ya untuk latihan soalnya, ini yang B, yang C, yang D, dan yang F. Ya, 4 soal. B, C, D, F. Cara menjawabnya sama seperti ini. Ya, insya Allah bisa. Oke, kemudian ini Bapak ada ini